Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran TIK. Anak-anak soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Mana di mana muridnya Butia, muridnya Butia sudah siap belajar. Ayo siapa yang belum sarapan, dan juga siapa yang belum sholat duha. Ayo, sudah sarapan belum? Bagi yang belum sarapan, boleh sambil sarapan ya. Dan yang belum sholat duha, boleh sejenak menghentikan video ini, kemudian sholat duha terlebih dahulu. Dan nanti setelah selesai sholat duha, boleh kembali untuk belajar bersama Butia. Nah, sekarang semuanya sudah sarapan dan sudah sholat duha kan? Artinya sudah siap untuk mulai pembelajaran kita hari ini. Dan tentunya anak-anak semua masih bersemangat kan untuk belajar? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sebelumnya bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu ya. Yakni kita masih berada di bab 2. Kita belajar tentang fungsi alat-alat komunikasi. Kita belajar tentang alat komunikasi apa, hayo? Ya benar, kita masih belajar tentang alat komunikasi komputer. Nah, komputer adalah salah satu alat komunikasi yang paling sering dipergunakan oleh kita ya teman-teman. Dan mungkin kalian semua pernah mempergunakannya dan memilikinya di rumah masing-masing, atau bahkan ada yang sudah pernah memakainya dan mencoba menggunakannya. Pada pembelajaran hari ini, kita melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ya, kita sudah belajar tentang monitor, CPU, keyboard, dan mouse. Nah anak-anak, di dalam seperangkat komputer itu terdapat apa saja ya? Tentunya anak-anak masih ingat kan pelajaran kita sebelumnya? Bahwa di dalam seperangkat komputer terdapat beberapa alat. Di antaranya apa saja? Ya benar, ada monitor, ada CPU, keyboard, mouse, printer, dan juga speaker. Oh iya, ada satu lagi anak-anak, yaitu adalah media simpan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang printer, speaker, dan juga media simpan. Berikut adalah gambar seperangkat komputer dan juga ada printer ya anak-anak. Nah, melanjutkan pembahasan yang kemarin, kita akan membahas bagian-bagian dari komputer yang lain selain monitor, CPU, keyboard, dan mouse. Anak-anak tentunya sudah pernah melihat kan printer, speaker, dan media simpan itu seperti apa dan apa gunanya, dan juga bagaimana ya cara menggunakannya. Baiklah, pertama kita akan belajar tentang apa? Ya, pertama kita akan belajar tentang printer terlebih dahulu ya. Seperti inilah gambar printer. Nah, anak-anak sudah pernah melihat kan? Printer ini adalah mesin cetak anak-anak. Apa ya gunanya? Printer gunanya adalah untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas. Nah, ketika kita di komputer membuat gambar atau membuat sebuah tulisan, maka gambar atau tulisan tersebut dapat kita cetak di kertas anak-anak. Nah, printerlah alat yang digunakan untuk mencetaknya. Lalu bagaimana ya cara menggunakannya? Pertama, kalian harus menyiapkan kertas dan printer terlebih dahulu. Lalu berikutnya, printer yang sudah menyala,
Lalu kalian mengklik icon printer yang terdapat di monitor seperti gambar berikut ya. Setelah itu, nanti pada monitor akan ada pengaturan seperti apa kertasnya. Nah, tinggal dipilih. Nah, setelah itu tulisan atau gambar akan tercetak pada kertas. Seperti itu ya anak-anak. Nanti di rumah anak-anak boleh mencoba ya, dengan bantuan dan bimbingan dari orang tua. Bagi yang di rumah memiliki komputer dan juga printer, boleh mencoba untuk mencetak tulisan maupun gambar di printer. Baiklah, berikutnya kita akan belajar tentang apa? Ya, kita akan belajar tentang speaker. Speaker adalah alat pengeras suara anak-anak. Dengan speaker, kita dapat membuat volumenya diatur dengan pelan atau keras. Caranya dengan memutar tombol volume. Nah, seperti ini ya anak-anak bentuk dari speaker. Mungkin anak-anak semua sudah pernah melihat ya, ketika kita mendengarkan musik yang ada di komputer atau melihat video yang ada di komputer, maka kita membutuhkan suara yang lebih keras. Nah, speaker inilah yang akan mengeraskan suara tersebut. Nah, jelas anak-anak? Berikutnya, kita akan belajar tentang media simpan. Anak-anak, ketika kalian di komputer menulis sesuatu atau menggambar, maka hasil pekerjaan itu akan berupa data. Nah, data itu harus direkam atau disimpan. Nah, untuk menyimpannya, kita membutuhkan CD, DVD, atau flash disk. CD, DVD, atau flash disk inilah yang disebut sebagai media simpan. Nah, anak-anak pernah melihat bentuk dari CD dan DVD? Ya, seperti inilah bentuk dari CD dan DVD anak-anak. Tentunya sudah pernah melihat kan ya? Nah, cara memasangnya bagaimana anak-anak? Cara memasangnya adalah masukkan CD ke dalam CD-ROM. Lalu kemudian akan tampak lampu berkedip-kedip. Nah, itu adalah tanda bahwa CD-ROM bekerja. CD-ROM atau tempat CD ini terdapat di dalam CPU ya anak-anak. Nanti cari tombol drive pada CD-ROM yang ada di CPU. Lalu kalian tekan tombol drive tersebut. Nanti tempat CD akan menjulur keluar. Kemudian kalian bisa meletakkan CD di dalamnya dan tekan tombol drive sekali lagi, maka CD akan masuk ke dalam CPU. Media simpan berikutnya adalah flash disk. Nah, cara menggunakannya adalah tancapkan flash disk pada port USB yang terdapat pada CPU. Anak-anak, ini adalah gambar contoh flash disk ya. Nanti bentuknya akan bermacam-macam. Nah, dan ini adalah gambar dari port USB yang terdapat pada CPU. Nah, caranya seperti yang tadi Ibu jelaskan. Tinggal kalian tancapkan flash disk tersebut pada port USB yang terdapat pada CPU. Flash disk ini bentuknya cukup kecil anak-anak, jadi mudah untuk dibawa dan dikantongi. Nah, walaupun bentuknya kecil, tapi flash disk dapat menyimpan banyak data. Nah, baiklah anak-anak, semoga anak-anak sudah jelas ya dengan penjelasan Ibu tadi. Berikutnya akan ada tugas, yaitu adalah mengerjakan soal evaluasi pada buku informatika halaman 35 bagian C saja. Kerjakan langsung jawabannya di buku informatika ya. Nah, caranya anak-anak tinggal menuliskan jawabannya di tempat yang tersedia. Nomor 1 A, nomor 2 B, seperti itu contohnya ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran TIK kita hari ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran TIK selanjutnya bersama Ibu Tia. Selalu semangat belajar ya anak-anak. Dan ingat, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Baiklah, sebelum kita menutup
pembelajaran kita hari ini, mari bersama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.